Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Firmanul Caturwibowo, yaitu GT Square menggunakan software SPSS. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Akila Habibi, dan rekan-rekan saya ada Devi Rahmawati dan Tiara Pramudita Widyaningrum. Kita dari program studi pendidikan fisika 2019. Oke, ini akan dibacakan oleh Devi. Pada Devi. Ya, oke, bismillah. Oke, makasih Akil. Bismillah. Yang pertama itu ada contoh kasus hubungan alkoholik terhadap penyakit jantung. Di mana rokok ini kan memberikan pengaruh buruk sepenuhnya ya untuk kesehatan jantung. Namun dia sedikit berbeda dengan alkohol. Nah, penyakit jantung ini masuk dalam daftar penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Dan karena penyakit jantung mempengaruhi jantung serta pembuluhnya yang bertugas untuk memompa dan mengalirkan darah yang kayak oksigen ke seluruh tubuh. Jika organ tersebut tidak bekerja dengan baik, gejala penyakit jantung itu akan timbul dan akan dimulai dari nyeri dada hingga sesak nafas. Dan efek buruknya ini jika alkohol diminum secara berlebihan. Dan menurut situs John Hopkins Medicine menyebutkan beberapa studi ini akan menunjukkan bahwa minum anggur merah dalam jumlah yang sedang dapat meningkatkan kadar kolesterol baik karena kandungan antioksidan di dalamnya. Itu artinya ada efek baik dari konsumsi alkohol untuk kesehatan jantung. Nah, oleh karena itu, salah satu seorang peneliti ingin melihat hubungan perilaku alkoholik dari pengonsumsi alkohol dan bukan pengonsumsi alkohol terhadap penyakit jantung. Maka sampel yang akan diambil adalah sampel orang yang menderita penyakit jantung. Nah, diperoleh datanya sebagai berikut. Yang pertama itu ada nama responden dan juga kategori alkoholik. Boleh di scroll. Tiara, boleh di scroll. Oke, udah terhubung ya. Jadi ini ada beberapa data, yaitu ada nama respondennya dan juga ada kategori alkoholiknya. Ada sekitar, boleh scroll, ada sekitar 20 data. Ada yang alkoholik, ada yang tidak alkoholik. Di mana solusinya nanti akan dibacakan oleh Tiara. Terima kasih. Saya serahkan kepada Tiara. Oke, selanjutnya untuk solusi penyelesaiannya, itu pertama-tama kita cari dulu hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya itu tidak terdapat hubungan perilaku alkoholik atau pengonsumsi alkohol dan bukan pengonsumsi alkohol terhadap penyakit jantung. Untuk hipotesis alternatifnya, itu terdapat hubungan perilaku alkoholik atau pengonsumsi alkohol dan bukan pengonsumsi alkohol terhadap penyakit jantung. Selanjutnya kita ke SPSS-nya. Pertama-tama kita klik dulu variable view. Setelah itu kita bisa ketik untuk name-nya itu kategori, untuk type-nya itu isi numerik. Selanjutnya ini bisa diabaikan. Untuk desimalnya bisa ketik 0. Selanjutnya untuk label bisa kita ketik kategori underscore alkoholik. Pakai underscore karena ini nggak bisa pakai spasi. Selanjutnya untuk values itu bisa klik ini dulu, titik 3. Selanjutnya untuk yang 1 sama dengan ya, bisa klik value-nya itu 1. Selanjutnya labelnya itu ketik ya, selanjutnya bisa ketik add. Yang kedua juga sama kayak gitu, untuk value-nya ketik 2, labelnya ketik 3, klik juga add. Selanjutnya oke. Untuk selanjutnya, untuk measure itu bisa klik nominal, dan untuk yang lainnya bisa diabaikan aja.
Selanjutnya kita beralih ke data view. Selanjutnya kita isi data pilihan kategori yang telah dipilih oleh responden berupa skala nominal dengan cara klik data view yang ini. Selanjutnya jika sudah selesai isi datanya, untuk 1 itu berarti biaya, dan untuk 2 itu berarti datanya itu adalah tidak. Sini ada respondennya sampai 20. Selanjutnya setelah itu, bisa pilih klik ini, analyze, selanjutnya non-parametric test, selanjutnya ini legacy dialogs, selanjutnya itu chi-square. Nah, ini bisa pindahkan ke sini, yang awalnya dari sini, ke test variable list, selanjutnya klik OK. Nah, di sini muncul ya data-data chi-square-nya. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Akila. Oke, di sini dari hasil output ya kita udah dapat ya bagian kategori alkoholik, kolom observe and masing-masing kategori pilihannya berbeda. Ya, ada yang mengonsumsi alkohol itu ada 11 orang dan tidak mengonsumsi alkohol ada 9 orang. Jadi jumlah keseluruhan respondennya ada 20 orang. Pada kolom expect and atau frekuensi yang diharapkan dapat dijelaskan karena pilihan responden tidak semua kategorinya sama. Jadi anggapan peneliti dalam hal ini sudah mendekati kebenarannya. Nah, nilai 10 tersebut diperoleh dari 20 responden dibagi 2. Sedangkan residual itu artinya sisa dari masing-masing kategori. Nilai residual ditambah expect atau nilai expect residual dikurang residual. Maka akan menghasilkan nilai observe and setiap kategori. Nah, selanjutnya kita analisis bagian hasil tes statistik. Dari hasilnya kita peroleh nilai chi-square hitungnya 0,20. Nilai tersebut kita bandingkan dengan nilai chi-square tabel. Nilai chi-square tabel didapat 3,841 dan nilai asymptotic probabilitasnya diperoleh 0,655. Nah, terus derajat kebebasannya ya, K-nya atau jumlah kategorinya itu sama dengan 2. Terus derajat kebebasannya jumlah kategori dikurangin 1, 2 dikurangin 1 itu sama dengan 1. Nah, untuk derajat kebebasannya itu sama dengan 1 dan P-nya 0,05. Dan nilai X kuadrat pada tabelnya 3,841 karena 0,05 ya, 0,5 jadi 3,81. Nah, pengujian statistik taraf signifikannya 95% atau 0,05. Nah, setelah itu hasil pengujian statistiknya adalah HO-nya yang diterima jika chi-square hitung dikurangin chi-square tabel atau nilai probabilitasnya lebih dari 0,05. Hipotesisnya kalau ditolak kalau chi-square-nya terhitung lebih dari chi-square tabel atau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05. Jadi keputusannya karena chi-square hitung kurang dari chi-square tabel yaitu 0,2 kurang dari 3,841 dan nilai asymptotic atau probabilitasnya lebih dari 0,05 yaitu 0,655, maka dalam hal ini hipotesis diterima dan dapat dikatakan tidak terdapat hubungan antara alkoholik dengan penyakit jantung. Oke.
Jadi kayak gitu. Itu aja yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.